Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra-putri Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan membahas tentang pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya untuk kelas 6. Pernahkah kalian merasakan hal seperti pada gambar? Tentunya kalian belum pernah merasakannya, kecuali ketika mati listrik. Orang-orang dulu, sebelum ada listrik, mereka pernah merasakan seperti pada gambar. Kapan listrik ada di Indonesia? Listrik ada di Indonesia dimulai pada 1927, didirikan oleh pemerintah Belanda sebagai perusahaan listrik negara. Kemudian 1942 mengambil alihan perusahaan listrik dari Belanda oleh Jepang. 1945 Indonesia merdeka dan pengambil alihan kantor listrik dan gas dari Jepang oleh pemuda Indonesia. Kemudian pada 1945 bulan Oktober, perusahaan listrik berubah menjadi Jawatan Listrik di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Tahun 1992, keputusan Menteri Pertambangan menetapkan sebagai Hari Listrik Nasional. Nah, sekarang kita bahas pengaruh listrik di bidang sosial ya. Sebelum adanya listrik, orang dulu pada zaman dulu memakai petromak atau lentera sebagai penerangan. Namun setelah ada pengaruh dari listrik, kita menggunakan lampu listrik. Berbagai macam lampu listrik, ada bolham, LED, bahkan ada yang lampunya berwarna-warni. Kalian harus bersyukur sudah ada listrik. Pada zaman dahulu, sebelum ada listrik, orang-orang pada zaman dulu menyetrika pakaian itu dengan menggunakan setrika arang. Setrika arang ini kalian harus memanaskan bara api dulu hingga menyala dan setrikanya panas baru bisa menyetrika. Namun sekarang sudah ada yang namanya setrika listrik. Ketika kalian colokkan kabelnya saja ke saklar, maka setrikanya akan panas, kemudian kalian bisa menyetrika pakaian dengan rapi. Kalau dulu sebelum ada listrik, para ibu-ibu memasak nasi dengan menggunakan tungku dan dandang yang ada dengan kayu bakar. Nah, seperti pada gambar ini. Namun sekarang ketika sudah ada listrik, tinggal cuci beras, masukkan ke dalam rice cooker, colok, kemudian tekan, sudah deh. Maka nasinya akan masak sendiri. Selain itu, pada zaman dulu, untuk berkomunikasi sangat terbatas. Jadi jika ada apa-apa atau untuk mengumpulkan warga, biasanya di pos ronda atau di pertengahan kampung itu menggunakan kentongan sebagai alat untuk komunikasi dan memanggil orang-orang agar berkumpul untuk memberitahukan informasi atau berkomunikasi. Jadi komunikasinya sangat terbatas. Namun sesudah ada listrik, kita bisa menggunakan yang namanya handphone. Mau ada dimanapun kalian berada, jauh, dekat, kalian bisa berkomunikasi, bisa lewat suara ataupun lewat gambar secara langsung. Jadi walaupun jauh akan terasa dekat dan dekat terasa jauh. Selanjutnya, pada zaman dulu komunikasi itu kita biasanya menggunakan dengan surat menyurat. Ya, kita biasanya ada di kantor pos. Kita tulis surat dulu, kirim ke kantor pos, nunggu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan baru suratnya sampai ke orang yang dituju. Namun sekarang sudah ada listrik, kita menggunakan komunikasi email, hanya kita tinggal ketik, kirim, hanya beberapa detik saja sudah sampai deh ke alamat email yang dituju.
Nah, itu adalah pengaruh listrik ke bidang sosial. Sekarang kita bahas tentang pengaruh listrik di bidang budaya. Sebelum ada listrik, biasanya masyarakat itu tidak mengetahui budaya luar. Nah, pada daerah tertentu biasanya yang mereka tahu adalah daerahnya atau kesenian daerahnya saja gitu. Sedangkan sesudah adanya listrik, biasanya masyarakat bisa mengakses budaya daerah lain atau bahkan negara lain, budaya negara lain dengan mengakses yang namanya link YouTube. Jadi kalian bisa buka apa saja kebudayaan atau daerah lain. Selain itu pengaruh listrik sebelum ada listrik itu pentas seni biasanya dilakukan itu siang hari. Selalu kegiatannya siang hari. Namun sesudah ada listrik, pentas seni itu bisa dilakukan pada malam hari. Nah, kemudian di bidang budaya selainnya adalah sebelum ada listrik, biasanya alat musik tradisional itu tidak menggunakan listrik. Biasanya dipukul, kemudian ditiup, kemudian digoyangkan saja seperti pada gambar angklung itu hanya ditekan, kemudian suaranya hanya satu suara. Namun sesudah adanya listrik, kita bisa menggunakan alat musik dengan menggunakan listrik. Contohnya seperti organ piano ini, satu alat musik bisa menghasilkan beberapa nada atau beberapa suara gitu. Nah, itulah pembahasan tentang pengaruh listrik terhadap sosial budaya. Nah, menurut kalian bagaimana pengaruh listrik bagi kalian? Kalau menurut Bu Guru, kalau yang namanya listrik itu ternyata untuk zaman sekarang ini sangat penting ya. Kita bisa mengakses segala komunikasi, kemudian kehidupan sehari-hari dengan bantuan listrik. Makanya ketika kita mati listrik, sepertinya kita akan kebingungan ya. Gitu. Bagaimana dengan kalian? Nah, coba kalian pikirkan bagaimana tuh manfaatnya kalau misalnya tidak ada listrik. Sekarang untuk lebih memahami lagi sebagai tugasnya ada di buku tematik 6C halaman 8 nomor 5, halaman 30 nomor 2 dan 3. Selamat mengerjakan ya. Membuat rangkaian listrik seri. Rekatkan 2 baterai dan tempelkan pada kardus. Kaitkan kabel pada dudukan lampu seperti ini. Kaitkan ke sisi yang lainnya. Rangkaian lampu sudah siap seperti ini dan dikaitkan dengan kabel yang lebih panjang di sisi yang lainnya. Kaitkan kabel pada saklar secara terpisah agar dapat berfungsi dengan baik. Jangan mengaitkan kabel antara satu dengan yang lainnya, karena saklar tidak akan berfungsi dengan baik dan lampu tidak akan menyala. Tempelkan kabel saklar pada bagian kutub positif baterai dan kaitkan kabel lampu pada bagian kutub negatif baterai. So let's try. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.